Tahukah Anda sejarah panjang TNI saat ditempatkan di berbagai zona konflik paling mematikan di bumi? Kita tidak sedang bicara soal latihan perang-perangan, tapi tentang pertempuran nyata melawan milisi bersenjata, jebakan hutan Afrika, hingga misi yang nyaris dianggap bunuh diri demi menjaga perdamaian dunia. Kenapa PBB selalu meminta bantuan Indonesia? Apa yang membuat prajurit kita begitu berbeda dan ditakuti sekaligus dicintai oleh warga lokal di luar negeri? Inilah sejarah panjang pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia, Kontingen Garuda. Ini adalah Orde paling baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Banyak orang mengira kekuatan militer sebuah negara hanya diukur dari seberapa banyak nuklir yang mereka punya. Tapi dunia internasional punya pendapat berbeda. Di mata PBB, prajurit dari Indonesia adalah emas murni yang tak tergantikan. Mengapa warga lokal di daerah perang justru menangis saat tentara Indonesia pulang, padahal mereka biasanya membenci pasukan asing? Apa yang dilakukan kontingen Garuda sehingga mereka bisa menaklukkan hati rakyat di tengah kecamuk perang saudara? Mulai dari sejarah pembentukan yang penuh intrik politik hingga aksi heroik di medan laga yang hampir membuat dunia kehilangan presiden kita di Sarajevo. Siapkan diri Anda, karena kisah sejarah yang akan kami paparkan ini akan membuat Anda bangga sekaligus merinding melihat betapa besarnya pengaruh Indonesia di panggung keamanan dunia. Bayangkan sebuah dunia yang terbakar oleh kebencian, di mana garis perbatasan hanya menjadi tempat bagi moncong meriam dan suara ledakan. Di tengah kekacauan itu, muncul sekelompok prajurit dengan baret biru yang tidak datang untuk menjajah, melainkan untuk berdiri di tengah badai peluru sebagai perisai. Mereka adalah pasukan Garuda, duta perdamaian dari Nusantara yang telah melintasi samudra demi memenuhi janji konstitusi. Ini bukan sekadar cerita militer biasa, ini adalah catatan darah, keringat, dan diplomasi jenius yang membuat dunia terpaksa menoleh dan menghormati kekuatan Indonesia. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia bukanlah negara kaya yang memiliki segalanya, namun para pendiri bangsa memahami satu hal fatal. Kedaulatan sebuah negara tidak akan pernah kokoh jika ia hanya berdiam diri di dalam cangkangnya sendiri. Mengirim tentara ke luar negeri di tengah kondisi ekonomi yang sulit mungkin terdengar seperti kebijakan gila bagi banyak orang. Namun inilah strategi tingkat tinggi untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemain kunci dalam catur politik global. Indonesia sadar bahwa musuh terbesar perdamaian bukanlah peluru, melainkan ketidakpedulian. Melalui pembentukan kontingen Garuda, pemerintah saat itu ingin menegaskan posisi politik luar negeri bebas aktif secara nyata. Kita tidak memihak blok manapun, kita hanya memihak pada kemanusiaan. Ini adalah langkah provokatif yang menantang dominasi negara-negara besar yang saat itu sibuk memperebutkan pengaruh melalui perang proksi. Banyak yang meremehkan kemampuan prajurit kita saat itu, menganggap tentara dari negara tropis tidak akan bertahan di medan konflik yang asing. Namun sejarah membuktikan bahwa nyali prajurit Garuda justru terbentuk dari kerasnya perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Mereka membawa semangat gerilya yang dipadukan dengan disiplin militer modern ke panggung internasional. Inilah awal mula di mana baret biru Indonesia mulai ditakuti sekaligus dicintai. Secara politis, pengiriman pasukan ini adalah kartu as Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan yang lebih luas dari PBB. Setiap misi yang berhasil dijalankan adalah satu poin kemenangan bagi diplomasi Indonesia di meja perundingan internasional. Kita menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya objek dalam sejarah dunia, melainkan subjek yang mampu menciptakan stabilitas di zona-zona paling merah di bumi. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, fondasi yang diletakkan pada bab 1 ini telah berkembang menjadi warisan yang tak ternilai. Diplomasi di ujung bayonet ini mengajarkan bahwa perdamaian harus diperjuangkan, bukan sekadar dinantikan. Pasukan Garuda menjadi bukti hidup bahwa Indonesia adalah negara yang berani mengambil resiko demi tegaknya keadilan di seluruh dunia. Tanpa keberanian di awal ini, Indonesia mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah keamanan global.
Tragedi meledak di terusan Suez pada tahun 1956 ketika ambisi kolonial Inggris, Prancis, dan Israel bertabrakan dengan semangat nasionalisme Mesir. Dunia menahan napas karena krisis ini mengancam akan memicu Perang Dunia Ketiga. Disinilah PBB membuat keputusan bersejarah dengan membentuk pasukan penjaga perdamaian pertama. Indonesia, sebagai sahabat dekat Mesir, tidak tinggal diam dan segera menjawab panggilan tersebut dengan membentuk kontingen Garuda 1. Pemberangkatan Konga 1 adalah momen yang penuh emosi sekaligus kebanggaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Sebanyak 557 prajurit terpilih dari berbagai kesatuan diberangkatkan menuju hamparan pasir Sinai yang tak berujung. Bagi para prajurit ini, medan tugas tersebut adalah dunia yang benar-benar baru, penuh dengan tantangan iklim ekstrim dan ketegangan politik yang sangat tinggi. Mereka harus berdiri di antara dua kekuatan besar yang siap saling menghancurkan kapan saja. Di bawah komando Letkol Infantri Hartoyo, pasukan Indonesia menunjukkan profesionalisme yang mengejutkan banyak pihak. Mereka bukan hanya mahir menggunakan senjata, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi sosial yang luar biasa. Prajurit Garuda mampu menjalin hubungan baik dengan militer Mesir maupun pasukan PBB dari negara lain. Inilah pertama kalinya dunia melihat bahwa ada kekuatan baru dari timur yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan di Sinai ini menjadi standar emas bagi misi-misi Garuda selanjutnya. PBB mulai menyadari bahwa prajurit Indonesia memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh pasukan dari negara barat. Mereka memiliki kesabaran, keramahan, namun tetap tegas dalam menjaga prosedur keamanan. Kehadiran Garuda di Mesir bukan hanya meredam konflik, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan dunia Arab. Kelahiran Sang Garuda di tengah panasnya kawah Chandra di muka Sinai telah mengubah wajah militer Indonesia selamanya. Kita bukan lagi tentara lokal yang hanya tahu cara berperang di hutan sendiri. Kita telah bertransformasi menjadi pasukan internasional yang mampu menjaga perdamaian di tanah para nabi. Misi pertama ini sukses besar, menutup perdebatan tentang kapasitas Indonesia dan membuka pintu bagi ratusan misi perdamaian lainnya di masa depan. Tahun 1960, benua Afrika membara saat Kongo terjerumus dalam perang saudara yang sangat brutal setelah meraih kemerdekaan dari Belgia. Kekacauan merajalela, pembantaian terjadi di mana-mana, dan PBB harus turun tangan untuk mencegah genosida total. Indonesia kembali dipanggil dan mengirimkan kontingen Garuda 2 dan 3 ke wilayah yang saat itu dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Di sanalah nyali prajurit kita diuji hingga ke titik nadir dalam menghadapi pemberontak yang kejam. Kongo bukan sekadar medan tempur biasa, melainkan labirin hutan yang penuh dengan ketidakpastian dan kelompok tentara bayaran. Pasukan Garuda harus berhadapan dengan pemberontak pimpinan Moise Tshombe yang didukung oleh kekuatan asing. Tantangannya bukan hanya peluru, melainkan juga sihir, tahayul, dan fanatisme kelompok yang membuat konflik ini sangat sulit diprediksi. Namun, di tengah horor inilah muncul sebuah peristiwa yang akan melegenda selamanya dalam sejarah militer dunia. Legenda itu dikenal sebagai taktik pasukan hantu putih yang dilakukan oleh segelintir prajurit Indonesia melawan ribuan pemberontak. Dalam sebuah operasi malam yang sangat berisiko, pasukan kita menggunakan kain putih dan cat wajah untuk menciptakan efek psikologis yang mengerikan. Para pemberontak yang sangat percaya pada hal-hal mistis menjadi ketakutan luar biasa saat melihat sosok-sosok putih yang bergerak cepat dan mematikan di kegelapan hutan. Ribuan pemberontak menyerah tanpa perlawanan berarti, hanya karena mereka mengira sedang diserang oleh makhluk halus. Kehebatan ini membuat dunia internasional terperangah dan memberikan pengakuan tertinggi pada kecerdikan taktis Indonesia. Jenderal-jenderal PBB kagum melihat bagaimana pasukan yang jumlahnya sangat kecil bisa melumpuhkan lawan yang jauh lebih besar tanpa pertumpahan darah yang masif. Pasukan Garuda tidak hanya menggunakan otot, tetapi juga otak dan pemahaman mendalam tentang budaya lokal untuk memenangkan pertempuran. Inilah puncak dari kecerdasan militer Nusantara di tanah Afrika. Dampak dari misi Kongo sangat mendalam bagi diplomasi Indonesia di benua hitam tersebut. Hingga hari ini, nama Indonesia sangat dihormati di Kongo karena dianggap sebagai penyelamat di masa-masa paling kelam mereka.
Pengalaman di Kongo juga membentuk mentalitas prajurit kita untuk selalu siap menghadapi kondisi yang paling tidak masuk akal sekalipun. Horor di Kongo berhasil kita taklukkan, dan Garuda kembali pulang sebagai pahlawan yang membawa cerita kemenangan yang tak lekang oleh waktu. Era 1970-an adalah masa di mana dunia terbelah menjadi dua kutub yang saling bermusuhan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tengah ketegangan Perang Dingin ini, konflik Vietnam menjadi panggung utama pertarungan ideologi yang memakan jutaan nyawa. Indonesia, sebagai negara non-blok yang konsisten, diminta menjadi bagian dari Komisi Internasional untuk Pengawasan dan Pengendalian melalui kontingen Garuda 4 hingga 7. Tugas ini adalah misi diplomasi militer paling rumit karena kita harus berada di antara raksasa yang sedang bertikai. Tugas pasukan Garuda di Vietnam bukanlah untuk ikut berperang, melainkan untuk mengawasi gencatan senjata dan pertukaran tawanan perang. Bayangkan betapa sulitnya posisi ini. Satu langkah salah bisa membuat kita dituduh memihak salah satu kubu. Prajurit kita harus menembus hutan-hutan yang masih dipenuhi dengan ranjau dan sisa-sisa bahan kimia berbahaya. Ketegangan selalu menyelimuti setiap patroli karena faksi-faksi yang bertikai seringkali masih saling melepaskan tembakan di zona netral. Disinilah integritas Indonesia benar-benar bersinar di panggung dunia. Pasukan Garuda dikenal sangat adil dan tidak dapat disuap atau ditekan oleh kekuatan manapun. Mereka menjadi wasit yang sangat dihormati oleh baik pihak Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan, serta Amerika Serikat. Kemampuan komunikasi prajurit kita dalam meredakan ketegangan di lapangan seringkali mencegah terjadinya eskalasi perang yang lebih besar di titik-titik rawan. Selain di Vietnam, pada periode yang sama, Garuda juga dikirim kembali ke Timur Tengah untuk mengawasi perdamaian pasca Perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara Arab. Posisi Indonesia kembali diuji karena secara politis kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun secara tugas PBB kita harus bersikap netral. Kehebatan diplomasi lapangan prajurit Garuda membuat mereka tetap bisa menjalankan tugas dengan profesional tanpa melanggar prinsip politik luar negeri negara. Misi-misi di era ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya pelengkap dalam operasi perdamaian PBB. Kita adalah penengah yang jujur di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya politik raksasa. Kehadiran Baret Biru Indonesia memberikan rasa aman bagi mereka yang terjepit di antara konflik ideologi besar. Inilah bukti bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari jumlah nuklirnya, melainkan dari sejauh mana ia bisa dipercaya oleh dunia untuk menjaga keadilan. Tahun 1990-an mencatat salah satu babak paling gelap dalam sejarah modern di tanah Eropa, yaitu pecahnya Yugoslavia yang berujung pada Perang Bosnia. Kota Sarajevo berubah menjadi ladang pembantaian di mana warga sipil menjadi target empuk para penembak jitu atau sniper. Di tengah hujan peluru dan dentuman artileri yang tak henti, kontingen Garuda 14 dikerahkan ke pusat neraka tersebut. Ini adalah misi yang oleh banyak pengamat militer disebut sebagai misi yang sangat dekat dengan kematian. Kondisi di Bosnia sangat berbeda dengan misi-misi sebelumnya karena perang ini melibatkan kebencian etnis dan agama yang sangat dalam. Pasukan Garuda harus beroperasi di bawah ancaman konstan dari berbagai faksi yang tidak segan-segan menyerang personil PBB. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Gedung-gedung tinggi dihuni oleh sniper yang siap menarik pelatuk kapan saja. Di tengah situasi inilah, keberanian prajurit Indonesia diuji dalam skala yang belum pernah dialami sebelumnya. Puncak dari dramatisasi misi ini adalah ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk mengunjungi Sarajevo secara langsung di tengah kepungan militer. Meskipun PBB telah mengeluarkan peringatan keras dan menolak memberikan jaminan keamanan, rombongan Indonesia tetap berangkat. Pasukan Garuda yang bertugas di sana memikul tanggung jawab yang luar biasa berat untuk melindungi kepala negara di zona perang aktif. Keberanian ini menunjukkan pada dunia bahwa prajurit Indonesia tidak akan mundur satu langkah pun demi kehormatan bangsa. Selain aspek pengamanan, pasukan Garuda di Bosnia juga dikenal karena kepedulian sosial mereka yang tinggi. Di tengah kelaparan dan kehancuran, prajurit kita seringkali membagikan jatah makanan mereka sendiri kepada warga lokal yang menderita. Mereka membantu membangun kembali fasilitas ibadah dan sekolah yang hancur karena bom.
Tindakan-tindakan kecil namun tulus ini membuat masyarakat Bosnia sangat mencintai keberadaan kontingen dari Indonesia. Keberhasilan misi di Bosnia adalah tamparan bagi mereka yang menganggap negara-negara berkembang tidak mampu menangani konflik di Eropa. Indonesia membuktikan bahwa profesionalisme militer kita tidak terbatas oleh batasan geografis atau perbedaan budaya. Misi bunuh diri di Sarajevo berakhir dengan kesuksesan yang gemilang, meninggalkan jejak rasa hormat yang mendalam di hati rakyat Balkan. Garuda sekali lagi membuktikan bahwa baret biru mereka adalah simbol harapan di tengah kegelapan perang. Salah satu rahasia terbesar mengapa kontingen Garuda selalu menjadi pasukan yang paling dicintai di daerah konflik adalah strategi Hearts and Minds. Berbeda dengan pasukan dari negara maju yang seringkali bersikap kaku dan hanya mengandalkan kekuatan senjata, prajurit Indonesia membawa kearifan lokal Nusantara. Mereka percaya bahwa untuk mengamankan sebuah wilayah, mereka harus terlebih dahulu mengamankan hati rakyatnya. Inilah diplomasi humanis yang tidak bisa dipelajari dari buku manual militer manapun. Di setiap penempatan, prajurit Garuda selalu menyempatkan diri untuk berbaur dengan masyarakat tanpa sekat. Mereka bermain sepak bola dengan pemuda setempat, mengajar di sekolah-sekolah darurat, hingga membantu petani di ladang. Prajurit kita tidak ragu untuk melepaskan helm baja dan rompi anti peluru mereka demi bisa bercengkrama lebih dekat dengan warga. Pendekatan yang rendah hati ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat, sehingga warga lokal merasa aman dan terlindungi. Lebih jauh lagi, tim medis dan tim Zeni dari kontingen Garuda seringkali menjadi andalan utama bagi warga yang tidak memiliki akses ke layanan dasar. Rumah sakit lapangan kita selalu penuh oleh warga lokal yang mencari kesembuhan, bukan hanya karena peralatan medisnya, tetapi karena keramahan para perawat dan dokternya. Pasukan Zeni kita membangun jembatan, jalan, dan sumur air bersih di daerah-daerah yang selama puluhan tahun diabaikan. Kita tidak hanya menjaga perdamaian, kita membangun kehidupan. Kehebatan strategi ini terbukti saat terjadi ketegangan antara militer dan warga sipil. Prajurit Garuda seringkali menjadi jembatan negosiasi yang efektif. Karena sudah dipercaya oleh warga, informasi intelijen mengenai ancaman keamanan justru sering mengalir secara sukarela dari masyarakat kepada pasukan Indonesia. Ini adalah keuntungan strategis yang sangat besar yang membuat misi kita jauh lebih efektif dibandingkan pasukan negara lain. Rakyat lokal menjadi pelindung alami bagi prajurit kita karena mereka merasa memiliki ikatan keluarga. Maka, jangan heran jika saat kontingen Garuda mengakhiri masa tugasnya, tangisan warga lokal seringkali mengiringi kepulangan mereka. Di banyak negara konflik, ada anak-anak yang diberi nama Garuda atau nama-nama khas Indonesia lainnya sebagai tanda terima kasih. Merebut hati dan pikiran adalah kemenangan sejati yang jauh lebih berharga daripada menaklukkan sebuah kota. Indonesia telah mengajarkan dunia bahwa kedamaian sejati dimulai dari senyuman dan jabat tangan yang tulus. Lebanon Selatan adalah sebuah teater konflik yang sangat kompleks, di mana garis perbatasan yang disebut Blue Line menjadi pemisah antara Israel dan Lebanon. Wilayah ini adalah salah satu zona paling panas di dunia karena setiap gesekan kecil bisa memicu perang skala penuh antara IDF Israel dan kelompok Hizbollah. Sejak 2006, Indonesia mengirimkan ribuan personel terbaiknya melalui misi UNIFIL untuk menjadi benteng hidup di wilayah ini. Ini adalah penugasan terbesar dan terlama dalam sejarah militer Indonesia di bawah bendera PBB. Tantangan di Lebanon bukan hanya soal pertempuran fisik, melainkan perang saraf yang terjadi setiap detik. Pasukan Garuda seringkali harus berdiri tepat di tengah-tengah moncong tank Merkava Israel yang hanya berjarak beberapa meter dari pejuang Hizbollah. Ketegangan meningkat tajam setiap kali ada pelanggaran wilayah udara atau tembakan artileri lintas batas. Dalam situasi yang sangat eksplosif ini, ketenangan dan keberanian prajurit Indonesia seringkali menjadi satu-satunya hal yang mencegah ledakan perang besar. Ada banyak momen dramatis di mana prajurit kita harus melakukan interposisi atau memposisikan diri di antara dua pihak yang sudah siap menarik pelatuk. Dengan hanya berbekal keberanian dan protokol PBB, mereka menghalangi tank-tank tempur agar tidak maju lebih jauh. Diplomasi lapangan yang dilakukan oleh para komandan di tingkat bawah seringkali berhasil meredakan emosi kedua belah pihak yang bertikai. Mereka adalah diplomat berseragam yang bekerja di bawah bayang-bayang kehancuran. Keunggulan lain dari pasukan kita di Lebanon adalah kemampuan mereka dalam memenangkan hati penduduk lokal yang mayoritas sangat skeptis terhadap pasukan asing.
Melalui kegiatan sosial dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat, pasukan Garuda berhasil mendapatkan akses ke wilayah-wilayah sensitif yang bahkan sulit dimasuki oleh pasukan PBB lainnya. Kehadiran kita dianggap sebagai penyeimbang yang adil dan tidak memiliki agenda tersembunyi selain perdamaian. Hingga saat ini, kontingen Garuda tetap menjadi tulang punggung kekuatan UNIFIL di Lebanon. Kontribusi kita diakui oleh pemerintah Lebanon dan komunitas internasional sebagai faktor kunci stabilitas di perbatasan utara Israel. Menjadi benteng di Lebanon berarti siap menghadapi maut setiap saat, namun bagi prajurit Garuda, itu adalah pengabdian suci. Mereka berdiri tegak di garis depan, memastikan bahwa matahari esok pagi masih bisa terbit tanpa tertutup asap ledakan perang. Dunia mungkin telah berubah, namun konflik di pedalaman Afrika tetap menjadi salah satu yang paling sulit untuk diselesaikan. Di Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo, milisi bersenjata seringkali menguasai wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan hukum pemerintah. Indonesia mengirimkan Satgas KST dan Satgas Zeni untuk menembus rimba yang belum terjamah ini, guna melindungi warga sipil dari pembantaian. Ini adalah misi yang menguji ketahanan fisik dan mental prajurit kita hingga ke batas maksimal. Medan di pedalaman Afrika adalah musuh yang sama berbahayanya dengan peluru pemberontak. Hutan tropis yang sangat lebat, rawa-rawa yang dalam, dan ketiadaan infrastruktur membuat mobilitas pasukan menjadi sangat terhambat. Belum lagi ancaman penyakit tropis mematikan seperti malaria dan Ebola yang selalu mengintai. Prajurit Garuda harus mampu bertahan hidup dan tetap fokus pada misi di tengah kondisi lingkungan yang sangat tidak bersahabat ini. Tugas utama pasukan Zeni kita di sana seringkali dianggap remeh, padahal perannya sangat vital, membangun peradaban di tengah kehancuran. Mereka membuka jalan menembus hutan, membangun jembatan permanen, dan merehabilitasi lapangan terbang darurat agar bantuan kemanusiaan bisa masuk. Tanpa kerja keras prajurit Zeni Indonesia, banyak wilayah yang akan tetap terisolasi dan menjadi sasaran empuk kelompok milisi. Kita tidak hanya membawa keamanan, kita membawa akses bagi kemajuan masyarakat lokal. Di sisi lain, pasukan infanteri kita harus melakukan patroli jarak jauh untuk memberikan rasa aman bagi warga yang sering diteror oleh kelompok pemberontak. Kehadiran baret biru di desa-desa terpencil memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Seringkali, hanya dengan melihat bendera merah putih di lengan seragam prajurit kita, para milisi akan berpikir dua kali untuk melakukan serangan. Wibawa pasukan Garuda di rimba Afrika benar-benar terasa nyata. Menembus rimba Afrika adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang sanggup memproyeksikan kekuatannya hingga ke tempat terjauh di bumi. Kita tidak hanya jago di kandang sendiri, tetapi juga mampu menjadi terang di wilayah-wilayah yang paling gelap di dunia. Setiap jalan yang dibuka dan setiap desa yang diamankan adalah bukti nyata dari dedikasi tanpa batas prajurit Garuda. Mereka adalah pionir perdamaian yang menuliskan sejarah baru di tanah Afrika yang penuh tantangan. Di balik semua kegemilangan dan tepuk tangan dunia, ada sisi gelap yang harus kita hadapi dengan kepala tegak, pengorbanan nyawa. Menjadi penjaga perdamaian bukanlah tamasya militer, melainkan tugas suci yang seringkali menuntut bayaran berupa darah. Sepanjang sejarah penugasannya, kontingen Garuda telah kehilangan banyak putra terbaiknya yang gugur di tanah asing. Mereka pulang dengan peti mati yang dibalut bendera merah putih, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan bangsa. Kematian di medan tugas PBB datang dalam berbagai bentuk yang kejam. Ada yang gugur karena serangan mendadak milisi bersenjata saat sedang berpatroli melindungi warga sipil. Ada yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan transportasi di medan yang sangat berbahaya, seperti helikopter yang jatuh di hutan lebat atau kendaraan yang terperosok ke jurang. Ada pula yang harus menyerah pada penyakit tropis ganas yang mereka derita demi tetap menjalankan tugas di garis depan. Setiap prajurit yang gugur membawa cerita kepahlawanan yang seharusnya membuat kita merenung. Mereka tahu resiko yang mereka hadapi saat melangkah keluar dari tanah air. Namun, cinta mereka pada kemanusiaan mengalahkan rasa takut akan kematian. Pengorbanan mereka adalah bukti paling otentik bahwa Indonesia sangat serius dalam menjaga perdamaian dunia. Mereka tidak hanya memberikan waktu dan tenaga, tetapi mereka memberikan masa depan mereka demi masa depan orang lain yang bahkan tidak mereka kenal. Kita juga tidak boleh melupakan pengorbanan mereka yang pulang dengan luka fisik maupun trauma psikologis yang mendalam. Menghadapi horor peperangan secara langsung bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Namun, bagi para veteran Garuda, luka-luka itu adalah medali kehormatan yang tak terlihat, namun terasa nyata.
Bangsa ini berutang budi pada setiap tetes darah yang tumpah di Sinai, di Kongo, di Bosnia, di Lebanon, dan dimanapun Garuda pernah mendarat. Oleh karena itu, setiap kali kita melihat pasukan baret biru bersiap berangkat, ingatlah bahwa mereka sedang membawa nama baik kita semua di pundak mereka. Pengorbanan dan darah mereka adalah harga yang dibayar untuk posisi terhormat Indonesia di mata internasional saat ini. Mereka adalah martir perdamaian yang namanya akan selalu harum dalam doa-doa rakyat yang pernah mereka selamatkan. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk menghormati mereka yang telah memberikan segalanya bagi merah putih dan dunia. Saat ini, Indonesia telah menjelma menjadi salah satu raksasa penjaga perdamaian dunia, berada di jajaran 10 besar negara kontributor pasukan PBB terbanyak. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa matahari perdamaian kini sedang terbit dari timur. Kita bukan lagi bangsa yang sekedar mengikuti arus, kita adalah penentu arah keamanan global. Dengan pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul yang berstandar internasional, Indonesia kini menjadi pusat pelatihan bagi prajurit-prajurit perdamaian dari seluruh dunia. Kedepan, tantangan bagi kontingen Garuda akan semakin kompleks dan tidak terduga. Perang masa depan tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga di ruang cyber dan melalui manipulasi informasi. Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri dengan mengirimkan lebih banyak personil wanita dalam misi perdamaian yang terbukti sangat efektif dalam menangani konflik yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Diversifikasi kemampuan ini membuat pasukan kita semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Indonesia juga terus mendorong agar peran pasukan perdamaian tidak hanya terbatas pada menjaga garis gencatan senjata, tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan perdamaian jangka panjang. Kita ingin memastikan bahwa setelah pasukan PBB ditarik, negara tersebut sudah memiliki fondasi yang kuat untuk mandiri. Visi ini membuat setiap misi Garuda selalu disertai dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kita ingin meninggalkan warisan berupa kehidupan, bukan sekedar ketenangan sesaat. Di panggung diplomasi PBB, suara Indonesia kini didengar dengan sangat hormat karena kita memiliki bukti nyata di lapangan. Kita bicara soal perdamaian bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman yang sudah kita jalani selama puluhan tahun. Kekuatan Garuda telah menjadi merek dagang yang identik dengan profesionalisme, netralitas, dan kemanusiaan. Ini adalah aset diplomasi paling berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di kancah internasional. Sebagai penutup, perjalanan panjang kontingen Garuda adalah cermin dari kebesaran jiwa bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan dan keadilan. Selama masih ada konflik di muka bumi, selama itu pula baret biru Garuda akan terus bersinar sebagai mercusuar harapan. Kita bangga pada mereka, dan dunia berterima kasih pada Indonesia. Garuda tidak hanya terbang di langit Nusantara, ia terbang untuk melindungi seluruh umat manusia. Kisah pasukan Garuda adalah bukti nyata bahwa Indonesia bukan hanya penonton di panggung dunia, melainkan pahlawan yang berdiri tegak demi kemanusiaan. Perjuangan mereka di tanah asing adalah kehormatan bagi kita di tanah air. Sekarang, giliran Anda untuk memberikan suara. Menurut Anda, dari semua misi yang telah dibahas, mana yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda bangga dengan prajurit kita, subscribe untuk konten edukasi mendalam lainnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu betapa hebatnya pasukan Garuda kita. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.